Om Swastiastu. Semeton umat Sudharma, asapunapi gadrane dumugi nemu kerahajengan dan kerahayuan. Begitu juga umat saudara kita yang lain, semoga oleh rahmat Tuhan Yang Maha Esa selalu dalam keadaan sehat dan damai. Kali ini saya akan mencoba untuk menyampaikan ada beberapa pesan dari beliau tentang situasi dan kondisi saat ini memang ngeri sedap. Begitu yang sering kita dengar di jalan gitu. Seperti tenang, dikagetkan oleh ada permasalahan. Nah, seperti itulah contohnya. Kita akan mencoba menyampaikan yaitu di dalam agama Hindu kita, yaitu agama Hindu Dharma, ada yang namanya 3 kerangka dasar umat. Upacara, upakara, susila, dan filsafat. Apakah hubungannya dari 3 kerangka dasar itu tentang permasalahan saat ini? Permasalahan saat ini ada 2. Permasalahan tentang alam semesta, namanya bencana dan lain sebagainya. Ada namanya permasalahan di dalam diri kita. Itulah suatu alam yang selalu bergandengan, Buana Agung dan Buana Alit. Terkadang orang-orang selalu memprediksi tentang keadaan yang ada di luar saja. Dan saat ini sudah mulai masuk ke dalam diri kita. Apakah itu? Tentang moral yang tak beraturan. Kenapa ini saya sampaikan tak beraturan? Karena melakukan suatu kebaikan menurut apa yang kita bisa, begitu. Nah, sekarang saya akan hubungkan dengan upacara upakara. Upacara upakara adalah merupakan tanda bukti bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa lewat alam semesta, yaitu Buana Agung. Dan tersering dikatakan upacara upakara itu merupakan masih dalam tingkatan simbol. Bukan berarti kata simbol kita diabaikan. Dan itu sangat penting. Semoga selalu eksis dan rajin umat kita. Menurut saya sangat salut sekali. Walaupun belum memahami apa maksud dan tujuannya begitu seumpama, mungkin ada yang sudah memahami, itu luar biasa. Tapi yang belum, tidak apa-apa. Lakukan dulu. Dan itu memang harus dilakukan. Itu merupakan suatu izin juga, karena kita ada suatu dasar yang namanya pembenaran, dan dari kebenaran itu sendiri bahwa kita harus bagaimana cara memelihara alam semesta ini, bagaimana kita bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Widiwasa lewat upacara tersebut. Salah satunya dari upacara itu kita akan contohkan, yaitu 1 tentang mecaru. Kita akan contohkan dulu 1. Mecaru itu adalah merupakan kurban. Setelah kita melaksanakan upacara upakara itu, kita akan berbuat sesuatu kehidupan namanya. Umpama begini, kita melakukan suatu upacara upakara,
upacara upakara kita sudah selesai, lebar. Setelah itu kita melakukan suatu perbuatan. Berarti jalur untuk upacara upakara di ruang lingkup alam semesta aja. Mari kita lihat susila sekarang. Susila itu merupakan tindakan perilaku yang baik. Mungkin mencakup tentang pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sekarang kan hubungkan. Upacara upakara yang tadi itu merupakan simbol yang semestinya harus kita bisa membaca dan memahami simbol tersebut. Karena simbol tersebut untuk agar kita dapat menarikan atau menjalankan perilaku-perilaku yang baik. Itu semestinya. Maka itulah tujuan dan guna dari simbol itu. Yang sekali di Bali lawat. Yang kita manusia punya lawat, bayangan gitu. Kita asli tapi dari bayangannya. Ini begitu juga. Contoh, kita ambil satu tentang caru. Kita akan mencari tahu bagaimana di tingkat susila. Caru adalah kurban. Berarti dalam kita bertingkah laku yang baik, kita harus berani mengorbankan sikap yang kurang baik, yang sudah digariskan di dalam agama atau kitab suci agama kita. Itu maksudnya. Mencaci, menghina, yang semacamnya kita harus korbankan. Tidak usah. Karena mencaci, menghina, menjelekkan itu adalah hal-hal kenegatifan atau kegelapan. Iri hati, itu kegelapan. Itulah kita korbankan gitu dalam kehidupan. Itulah salah satu makna dari upacara tersebut. Itu tingkat susila. Agar kita tidak tenggelam dalam upacara upakara terus, nanti susila kita tidak memahami. Sedangkan sekarang situasi ini yang ditanyakan adalah itu. Anda sudah melakukan suatu upacara upakara sudah bagus. Bagaimana tindakan Anda? Apa yang Anda lakukan dalam tingkah laku, dalam berbuat? Nah itu nanti. Perbuatan seperti apa yang sebenarnya yang harus semestinya kita lakukan yang tepat dan benar. Bagaimana caranya? Di sana ada filsafat. Filsafat itu akan memberikan penerang, penjelas yang dilakukan itu sudah bersinergi dengan upacara tersebut. Contohnya begini. Mungkin ada salah satu orang ingin berbuat baik gitu. Tapi menurut dirinya gitu. Tapi lambat laun sering terjadi permasalahan. Kalau seperti Balinya begini. Pian tawang untuk akan jadi musibah singkat lakuan gitu. Karena apa yang dilakukan menurut kita baik, terkadang banyak masalah. Karena kebaikan kita belum tentu kebenaran beliau. Ini berhubungan erat dengan permasalahan sekarang. Karena permasalahan yang sekarang ini seolah-olah semua rasanya menang sendiri.
paling benar begitu. Kenyataannya apa? Ribut, menghina, mencaci. Benarnya di mana begitu? Masa orang benar mencaci, menghina? Logika aja bisa menjawab itu. Tapi kenapa itu terjadi? Ya itu tidak usah dibahas. Kita tidak usah itu juga dilanjutkan. Kita selalu kembali kepada diri lagi untuk mencari tahu hal itu. Itu mungkin ada sedikit penjelasan tentang upacara kita harus dilakukan karena ada 3 yang harus kita perhatikan. Upacara sudah kita lakukan di umat agama Hindu, sudah dapat poin pertama. Waktu zaman saat ini adalah suatu hal titik puncak dincapkan di tingkat susila. Karena itu merupakan moral, tingkah laku. Mungkin kalau bisa kita hubungkan sangat erat hubungannya dengan sabda palon, menagih janji. Begitu. Nanti semoga ada waktu saya akan, maaf bukan janji, begitu supaya tidak salah, apa itu sabda palon tersebut. Karena ada janji kan. Apa berwujud? Itu nanti. Sekarang yang penting pegang dulu ini erat-erat. Tingkatkan itu. Pacarupakara itu setiap apapun pacarupakara. Mecaru, pejati, suci, dan sebagainya kita bahas. Kita akan tingkatkan di tingkat susila agar kita bisa menerapkan yang sebenar-benarnya. Agar tidak nanti ada orang umpama yang lain itu bertanya, nanti kita tidak bisa jawab, marah nanti. Bahasa badannya, anak gitu kok nih. Nah begitu. Nanti ditambah pertanyaan marah. Apa takonang? Nah itu. Nah ini ya. Ini semoga mari kita bersama-sama. Seperti tadi satu caru atau kurban itu. Udah dibukakan dari beliau tadi yang tentang bagaimana mengorbankan di dalam diri kita agar buana alit kita sendiri kita selamat. Masa selamat kalau kita tidak tahu itu, terus kita iri pada orang, jahat pada orang, kena bencana nggak kita? Nah itu tandanya. Karena itu tidak bisa kita baca, maksudnya kadang tersering. Saya pernah tanya dulu, untuk apa Anda mencaru? Tidak tahu, untuk mungkin karang, untuk buta, nah, begitu. Bagus lah. Tapi nanti, mari cari lagi, tingkatkan. Gitu. Nah, jangan sedikit demi sedikit nangkap, dan otomatis dia mencermati dan berusaha untuk melakukannya. Nah itu kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita yakini dan percayai dilakukan dengan pengalaman dan terbukti dan penuh rasa gitu. Baru luar biasa. Maka dari itu apa harus saya sombongkan? Yang terakhir perlu saya garis bawahi, ini adalah merupakan suatu petunjuk. Mungkin ada yang bertanya tentang di mana dapat, data di mana, begitu mungkin tidak bisa saya jawab. Sekarang begini, Anda percaya atau yakin, silahkan. Kalau tidak, tidak usah, ya, dibuang. Itu aja. Kita perlu bukti. Kalau kita punya data dan sebagainya, kita sudah lakukan, tidak ada bukti kan percuma. Kita lakukan, ada bukti, selesai. Nah itu salah satu contohnya. Terima kasih. Om Santi Santi Om.